Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deriandian dengan NPM 19510210002 dan rekan saya yang bernama Dirga Adi Chandra NPM 19510210006. Mata kuliah Ekonometrika B, karena kami kelas B. Lalu kita di sini mempunyai tugas, yaitu tugas pengganti kuis, ya, membuat video tutorial regresi olah data di estimasi ke IFUS. Lalu kita coba dulu mulai dari IFUS-nya kita buka, lalu create a new file, IFUS profile yang pertama. Lalu kita lihat work file struktur type-nya benar, annualnya benar, data specification, lalu start date-nya kita menggunakan data impor yang tadi udah dicek dari 1980 sampai dengan 2002. Ini nggak usah diisi, lalu oke. Lalu kita klik quick, kita pilih empty group, edit series-nya buat masukin datanya. Lalu ini kita jangan lupa naikin ke atas karena kita harus mulai copy-nya dari sini. Lanjut kita buka Excel, ini data yang sudah kita pilih, yaitu data impor, terus Y-nya variabel terikatnya data impor, X1-nya indeks harga impor, IHM, lalu X2-nya GDP, lalu langsung saja kita copy dari Y ke X1, X2. Ini sebelumnya datanya koma ya, lalu saya pindahin ke titik karena kalau di IFUS harus pakai titik. Lalu kita copy ke sini. Kita cek dulu apa sampai bawah sudah benar. Oh, ternyata sudah benar. Lalu X1-nya ini kita ganti aja dengan GDP. Yes. Maaf, salah. X1-nya IHM. Lalu X2-nya GDP. Kita cek dulu datanya apakah semuanya sudah benar. Jika udah benar, lalu selanjutnya kita lanjut ke quick, empty group, estimation equation. Lalu kita masukin di sini rumusnya. Tadi kan berarti rumusnya Y spasi C spasi X1 variabel bebasnya sama X2. Lalu kita klik OK. Sampel metodenya udah benar ya. Oke. Maaf, salah. Karena tadi sudah kita ganti, harusnya YC GDP dan IHM GDP. Enter. Nah, sudah jadi datanya. Bisa kita lihat dulu datanya apakah sudah cukup baik dan benar. Jika memang sudah benar,
Lalu kita lanjut ke kita lanjut ke Word biar agar mudah. Di sini kita telah mendapatkan estimasi dari hasil EViews oleh data Excel yang telah kita buat, yaitu data impor dengan GDP, variabel bebasnya IDM dan GDP. Di sini dapat kita baca berarti Y-nya adalah C ini yang berjumlah koefisiennya 3138.413, itu berarti total impornya. Y-nya adalah impornya, IHM-nya adalah GDP, IHM-nya adalah indeks harga impornya, GDP-nya, IHM sendiri itu adalah baik. Di sini kita akan mencoba membaca hasil dari estimasi yang telah kita cari. Berarti persamaan regresinya adalah Y-nya sama dengan 3138.413, lalu IHM-nya kita dapatkan 50.45461 ini. Apa sih IHM itu? Ini berarti variabel bebasnya ya. IHM itu adalah, kalau penjelasannya sendiri, impor secara umum menggambarkan perkembangan harga-harga komoditas impornya. Variabel terikatnya berarti dihitung dengan nilai dengan berat barang tersebut. Selanjutnya yang GDP-nya itu adalah variabel bebas kedua kita. Jadi ini nilai pasar semua barang jasa yang diproduksi di negara Indonesia. Nah, kalau sudah kita coba tulis. Nah, kalau sudah mendapatkan, kita tulis persamaan regresinya Y sama dengan 3138.413 ditambah variabel bebasnya ya, ini yang IHM 50.45 461, lanjut ditambah yang terakhir variabel kita ada GDP yaitu 0.037454. Nah, dari sini dapat dijelaskan bahwa rata-rata impor dan IHM dan GDP-nya
sebesar 3138.413. Jika kita coba dengan uji T itu yang dicari adalah kita lihat dulu uji T, kita lihat dari IHM-nya, dia mendapatkan probabilitas 0,665, berarti dia di bawah dari standar 0,05. Berarti kita coba uji T kita lihat, kita peroleh tes statisnya 1,940625. Kita ambil aja berarti 95. Lalu dengan probabilitasnya itu yang kita dapat 0,06 ya. Lalu jadi 0,06 ini sama aja lebih jauh ya, karena berarti dia berarti ini 0,66 tuh probabilitasnya, berarti hasilnya kita buka kurung, maaf, 0,06. Berarti kita buka kurung, hasilnya adalah 0,06 lebih besar dari 0,05 standar probabilitas. Berarti kita simpulkan adalah tes statistik dari uji T-nya, impornya tidak signifikan. Kita simpulkan berarti IHM-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap impor. Lalu kita coba ini yang IHM ya. Lalu kita coba yang GDP. Uji statistik yang GDP.
kita dapat berarti T statistik dari GDP statistiknya kita bisa lihat 2,08, taruhlah 2,1 dengan probabilitas, kita lihat probabilitasnya berapa, 0,0504, berarti sama aja 0,05. Berarti hasilnya adalah, tapi dia mendapatkan 0,504, ada lebihnya. Berarti kita panjangin saja biar tidak bingung. Berarti kita buka kurung 0,0504 lebih besar dari 0,05 standar probabilitasnya. Berarti artinya GDP juga tidak berpengaruh signifikan terhadap impornya, variabel terikatnya. Lalu selanjutnya kita mohon dibaca dulu. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan selanjutnya uji F. Uji F-nya kita dapatkan berdasarkan hasil uji di atas, kita peroleh F statistiknya sebesar ini probabilitas F statistik kita dapatkan 0,00003, berarti kita tulis 0,00033. Lalu selanjutnya kita tulis dengan nilai probabilitasnya tadi kita dapatkan sebesar, maaf ini kebalik, F statistiknya tuh sebesar yang ini 18,09305 dengan nilai probabilitas F statistiknya 0,003 ini ya, kita tulis probabilitasnya 0,00033. Lalu kita simpulkan nilai probnya dari F statistik ini lebih kecil dari taraf yang ditentukan sebesar 0,05. Nanti dalam kurung perbandingannya 0,00033 per 0,05. Jadi dari hasil yang telah disimpulkan di atas, yaitu
nilai impornya, IHM dan GDP-nya tidak berpengaruh signifikan. Terhadap nilai impor. Selanjutnya kita bisa menjelaskan koefisien determinasi dari hasil analisis di atas dapat diperoleh adjusted R sebesar, kita lihat, sebesar 0,0608445. 0,60845. Berarti dapat kita baca menjadi, kita ambil 3 angka aja, 0,08, berarti diartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 60,8%. Sedangkan 39,2%-nya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sekian, itu aja penjelasan saya dan rekan saya Dirga Adi Chandra tentang membuat video tutorial estimasi beserta penjelasannya. Dapat dilihat kembali. Kita save dulu. Jika sudah di-save kan sudah aman. Sekian, itu aja kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.